Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Puncak Windu Sasmita dengan NIM 416220101026. Untuk Bapak Atef Afia Hidayat IR MP Muhammad Khalil IR MT PhD yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dengan materi kimia dan pengetahuan lingkungan industri kimia hijau. Untuk pendahuluan, konsep dan definisi kimia hijau. Kimia hijau juga disebut kimia berkelanjutan, membahas desain proses dan produk kimia yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan atau pembentukan zat berbahaya. Kimia hijau juga diakui sebagai kimia berkelanjutan dan berlaku untuk kimia organik, kimia anorganik, biokimia, kimia analitik, kimia fisik, dan teknik kimia juga. Kimia hijau mengacu pada siklus hidup suatu produk, termasuk desain, pembuatan, penggunaan, dan pembuangannya. Selain itu, rekayasa hijau dapat didefinisikan sebagai tata krama, nilai, dan prinsip yang sadar lingkungan dikombinasikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semuanya diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan. Lalu selanjutnya, konsep dan definisi kimia hijau. Kimia hijau atau kimia berkelanjutan didefinisikan oleh Badan Perlindungan Lingkungan sebagai desain produk kimia yang mengurangi atau menghilangkan penggunaan zat berbahaya. Dalam beberapa tahun terakhir, ada harapan masyarakat yang lebih besar bahwa ahli kimia dan insinyur kimia harus menghasilkan bahan kimia yang jauh lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Proses dan kemungkinan tren ini akan terus tumbuh selama beberapa dekade mendatang. Lalu selanjutnya, konsep dan definisi kimia hijau. Sebenarnya kesadaran akan pentingnya ilmu kimia sebagai ilmu dasar yang sangat diperlukan untuk mengatasi bahkan menghentikan timbulnya beragam persoalan lingkungan baru muncul dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini sejalan dengan pendapat Santosa. Selanjutnya, dijelaskan bahwa prinsip-prinsip kimia hijau dalam pelaksanaannya diakui dapat dipakai sebagai sarana utama dalam merancang dan mewujudkan pembangunan lestari. Kimia hijau menerapkan pendekatan baru untuk bidang sintesis, pengolahan, dan penerapan zat kimia sedemikian rupa sehingga ancaman terhadap kesehatan dan lingkungan dapat dikurangi. Selanjutnya dijelaskan bahwa penerapan kimia hijau dimulai dengan pernyataan mengenai proses produksi yang hasil akhirnya memiliki sisa produk kimia merupakan hal yang tidak tepat untuk mencapai sasaran dan fungsinya. Selanjutnya, 12 prinsip kimia hijau. Penjelasan. Kimia hijau merupakan paradigma yang relatif baru dengan fokus pada upaya mengoptimalkan kegiatan perancangan proses, produk, dan pasca produk yang bisa memperkecil bahkan menihilkan pemakaian dan pembentukan bahan kimia beracun dan berbahaya. Tak dapat dipungkiri, berbagai kegiatan industri hampir selalu menyisakan bahan terbuang. Jika begitu saja dilepas ke lingkungan, maka akan menimbulkan dampak menurunkan tingkat kesejahteraan umat manusia, mulai dari gangguan kesehatan, kerusakan organ tubuh, bahkan kematian. Dan di sisi lainnya, ekosistem dapat mengalami ketidakseimbangan bahkan kehancuran jika secara terus-menerus mengadopsi bahan kimia beracun dan berbahaya. Selanjutnya, prinsip 1-3 kimia hijau. Pencegahan limbah.
Lebih baik untuk mencegah sedini mungkin terjadinya limbah daripada menanggulangi dan mengelola limbah yang sudah terlanjur terbentuk. Bagaimanapun, pengelolaan limbah yang muncul sebagai bagian dari proses produksi akan menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Berbagai teknologi pengelolaan limbah sudah diterapkan, mulai dari sanitary landfill, incinerator, dan land treatment, land farming. Namun, ketiga jenis teknologi tersebut tetap saja dianggap sangat mahal, sulit diterapkan, memerlukan standar operasi yang tinggi, dan efektivitasnya diragukan. Jadi, sekali lagi, lebih baik mencegah limbah daripada mengelolanya. Hal itu sejalan dengan pendapat Wang DKK. Selanjutnya, memaksimalkan ekonomi atom. Perancangan sintesis sedemikian rupa sehingga produk akhir mengandung proporsi maksimum dari bahan awal. Dalam hal ini, hanya sedikit atom yang terbuang, dan kalau bisa nihil. Menurut Santosa, metode sintesis harus dirancang dengan memaksimalkan semua reaktan menjadi produk akhir yang diinginkan. Konsep ekonomi atom dikembangkan oleh Barry Trost dari Stanford University, Amerika Serikat, merupakan penerima Presidential Green Chemistry Cheering Award tahun 1998. Dan konsep ekonomi atom merupakan metode yang mengungkapkan seberapa efisien reaksi tertentu yang menggunakan atom reaktan. Ekonomi atom merupakan nisbah antara massa atom produk yang diinginkan dengan massa atom dalam reaktan dikalikan 100%. Dan selanjutnya, perancangan sintesis dengan bahan kimia yang tidak berbahaya dalam praktek metode sintesis seharusnya didesain untuk menggunakan dan menghasilkan zat yang paling sedikit atau sama sekali tidak menimbulkan toksisitas pada manusia dan lingkungan. Sintesis kimia ialah penyusunan atau pembentukan senyawa tertentu, biasanya senyawa organik, dari bahan kimia komersial mudah tersedia atau murah, tergantung kepentingannya. Senyawa disusun atau disintesis dengan melakukan berbagai reaksi kimia dengan mengubah struktur molekul oleh reaksi tertentu dengan bahan kimia lainnya. Sintesis kimia terbaik adalah yang menggunakan bahan awal yang murah, hanya memerlukan beberapa langkah, dan memiliki output yang baik berupa produk yang sesuai dengan perancangan sintesis. Selanjutnya, prinsip kimia hijau 4-6. Perancangan bahan dan produk kimia yang aman. Produk kimia seharusnya dirancang sesuai fungsi yang diinginkan dan meminimalkan terjadinya toksisitas bagi manusia dan lingkungan. Pelarut dan senyawa pembantu yang ramah lingkungan. Pelarut hijau, meskipun termasuk sebagai zat yang tidak berkontribusi langsung terhadap struktur produk, tetapi dipadukan untuk terjadinya reaksi kimia dalam proses produksi. Dengan demikian, pelarut hijau perlu menjadi pilihan utama dengan kriteria aman dan penggunaannya sehemat mungkin. Hal itu sejalan dengan pendapat Santosa dan Reyes. Selanjutnya Reyes mengemukakan bahwa pelarut adalah contoh yang paling umum dari zat tambahan. Biasanya, pelarut sendiri tidak bereaksi dengan reagen, namun masih diperlukan dalam reaksi untuk melarutkan reagen, mencampur semua komponen reaksi, dan mengontrol suhu reaksi. Setelah reaksi berlangsung, pelarut sering digunakan untuk memisahkan dan memumikan produk dari komponen reaksi lainnya. Selanjutnya, prinsip kimia hijau 7-9. Selanjutnya, prinsip kimia hijau 10-12.
minimalisir potensi kecelakaan. Rancangan kimia dan bentuk fisik pada cair dan gas harus sedemikian rupa sehingga potensi kecelakaan seperti ledakan, kebakaran, dan kontaminasi terhadap lingkungan menjadi sangat minimal. Prinsip ke-12 ini lebih berfokus pada keselamatan pekerja dan masyarakat di sekitar lokasi atau kawasan industri. Lebih aman dan lebih baik menggunakan bahan kimia yang tidak menimbulkan ledakan, percikan api, dan terbakar di udara dalam melakukan proses produksi. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.